Ya, saya lanjutkan yang berikutnya. Tadi penekanannya di penugasan saudara sekalian, rambu-rambu untuk penulisan proposal. Nanti sebentar lagi saya akan share, tolong diingatkan kalau lupa ya, eh, buku pedoman penulisan skripsi di FEBI yang baru saja disusun, memperbaiki yang sebelumnya itu tidak mencantumkan sistematika penulisan proposal skripsi. Nah, yang ini sudah mencantumkan. Nanti Anda bisa ikuti di situ. Mudah-mudahan hari ini saya juga bisa penjelasannya sampai ke sana. Kemarin terakhir kita membahas tentang langkah-langkah mengadakan penelitian ya, dari ada berapa 13 ya, 13 langkah. Saya ulas sebentar untuk refresh ya. Yang pertama, memilih masalah ya. Memilih masalah itu sudah saya terangkan dari kemarin. Kalau kita di FEBI sudah ditetapkan metode yang dipakai itu kuantitatif, untuk kualitatif, untuk pengetahuan aja ya nanti. Tapi kita untuk sementara ini kita memilih yang kuantitatif. Kemudian ketika menentukan masalah yang kuantitatif ini, kita berpikir dari model ya. Model itu ada variabel dependent dan independent. Nah, variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi ini ya, atau dependent ini merupakan kita fokus sebagai tema penelitiannya ya, disitulah tema penelitian. Ketika kita di nomor 1 langkah penelitian itu memilih masalah, maka disitulah kita fokus ke tema penelitian ini di variabel dependent tadi. Kemudian yang kedua langkahnya adalah studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan itu Anda bisa mencari kalau temanya sudah ditentukan, maka kita mencari rujukan ya. Kalau temanya misalnya tentang kinerja bank syariah tadi sudah saya sampaikan, kita cari di media massa tentang masalah kinerja bank syariah, atau lagi apa yang lagi tren saat ini. Apalagi menarik ketika di kondisi pandemi seperti ini, bank-bank itu kondisinya bagaimana, itu kan menarik untuk dikaji ya. Kemudian kalau sudah ditentukan sudah dilakukan studi pendahuluan tadi fenomena, kemudian yang kedua untuk menutup riset gap, artinya Anda harus mencari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang saling bertolak belakang, itu menjadi merupakan juga studi pendahuluan yang Anda lakukan ya. Belum lagi kalau Anda misalnya tadi sudah saya sampaikan rambu-rambunya harus ada variabel pemediasi, pemoderasi. Nah, itu Anda harus menentukan variabel pemediasi, pemoderasi. Ini memang butuh diskusi ya kalau kita menyusun itu, supaya kita tidak terlalu berat untuk berpikir itu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah masalah begitu banyak, misalnya variabel-variabel yang pengaruh itu banyak, maka Anda harus memilih gitu ya. Di sini kita nanti akan merumuskan masalah itu, yang nanti mengerucut ke rumusan masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ya. Pertanyaan yang sifatnya nanti jawabannya itu deskriptif ya. Itu rumusan masalah gitu. Kemudian tentu yang berikutnya merumuskan kerangka dasarnya. Nah, kerangka dasar kita dalam penelitian ini kalau diturunkan mungkin dari tadi fenomena gap, kemudian riset gap, kemudian ada grand teori, kemudian kita turunkan menjadi sebuah model. Nah, nanti kalau digambar itu muncul modelnya bagaimana yang akan kita bangun. Kemudian yang 5 itu merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis penelitian itu. Hipotesis itu dugaan sementara ya, dugaan sementara dalam penelitian, supaya arah dari penelitian kita itu jelas. Nah, kemudian saudara sekalian, tadi ya agak balik yang ke atas tadi, kerangka dasar itu kita berpikir adanya landasan teori
dari penelitian kita ini. Nah, kita bikin kerangka kalau kita bikin telaah pustakanya, ya, kemudian kita bikin kerangka teoritiknya gitu ya. Yang di situ harus mencantumkan grand teorinya apa, yang memayungi dari model yang Anda bangun itu grand teorinya apa, teori besarnya itu apa, kemudian variabel-variabel yang dilibatkan itu apa saja. Nah, itu bagian dari kerangka dasar tadi. Kemudian rumusan hipotesis tadi. Kemudian yang keenam, memilih pendekatan. Pendekatan itu metode penelitian yang digunakan apa. Ya, kalau sementara ini Webb menentukan metode yang digunakan kuantitatif, ya, jenis penelitiannya kuantitatif. Maka di sana berlaku hal-hal yang harus dimasukkan, ya, menjelaskan populasinya itu siapa saja, ya. Kemudian nanti bagian dari populasi itu kita menentukan sampelnya dan seterusnya, ya, sampai analisis. Nanti di bawah Anda sudah bisa baca itu. Ini kayaknya sudah saya share minggu kemarin. Kemudian langkah-langkah tadi yang ini sudah saya sampaikan, ya, menentukan variabelnya yang mau digunakan dalam model yang Anda bangun itu, variabelnya apa saja yang mempengaruhi. Tapi saya harus ingat, seperti di voice note tadi yang saya sampaikan, itu di rambu-rambunya bahwa di VB ini harus melibatkan variabel Islami. Kemudian modelnya harus dibangun ada promediasi atau pomoderasi. Nah, maka itu kalau diingat betul, Anda tidak akan teledor, sudah nyusun sampai berakhir ternyata keluar dari rambu-rambu itu, ya. Kemudian menentukan sumber data. Sumber datanya siapa? Kalau datanya, jadi data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang langsung diambil dari sumbernya, misalnya datanya itu hasil wawancara, hasil kita menyebar angket untuk diisi oleh responden. Nah, itu kemudian nanti kita kumpulkan data itu, kemudian kita olah, itu data primer. Tapi kalau data sekunder itu data yang sudah diolah oleh pihak lain, ya, misalnya sudah dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik, kemudian sudah jadi, sudah ditampilkan di media massa misalnya, nah, Anda tinggal ngambil, itu data sekunder. Nah, kemudian yang berikutnya, datanya tadi sudah ditentukan. Yang ke-9 itu menyusun instrumen. Nah, kalau datanya primer itu berarti Anda menyusun angket, ya. Angketnya untuk diangkat itu kuesioner, istilah lainnya, pertanyaan untuk responden itu pihak yang memberikan respon, ya, atau isian data nanti. Anda sering lihat mungkin orang-orang yang nyebar angket di lapangan, kemudian Anda diminta isi, ya, itu namanya Anda merespon. Anda berarti sebagai responden. Kemudian kalau sudah disebar, proses selanjutnya adalah mengumpulkan data. Ya, datanya dikumpulkan, kemudian diolah. Ya, kalau sudah diolah atau dianalisis, ya, nomor 11 itu analisis data. Nah, kalau sudah dianalisis menggunakan alat apa? Macam-macam alatnya, ada SPSS, ada Fuse, dan banyak lagi. Kemudian kalau sudah, kita tarik kesimpulannya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kemudian disusunlah laporan. Nah, itu yang kemarin, ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat itu. Nah, silahkan Anda susun apa yang saya sampaikan ini menjadi urutan yang pas untuk Anda, yang paling enak, ya. Ini yang pertemuan hari ini saya akan melanjutkan, ya. Kita mulai dari pembahasan tentang masalah penelitian. Ya. Masalah penelitian itu merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian.
menjadi sasaran penelitian yang disebut dengan masalah penelitian. Yang selanjutnya itu menjadi tema ya, menjadi sesuatu yang diangkat ya, menjadi penelitian, menjadi judul penelitian. Dan ini menggambarkan kaitan antar dua variabel atau lebih. Jadi nanti kalimatnya ya, kalau sudah dirumuskan itu merupakan hubungan dua atau lebih variabel-variabel. Ya, misalnya tadi Islamic Social Responsibility Index misalnya, Islamic Social Reporting Index ya, Islamic Social Reporting Index berpengaruh terhadap kinerja bank syariah misalnya. Jadi rumusan masalahnya sebenarnya diwujudkan pertanyaan, bagaimana pengaruh Islamic Reporting Index terhadap kinerja bank syariah. Itu contoh ya. Anda harus membiasakan dengan hal seperti ini ya, merumuskan sesuatu yang tadinya itu masih kompleks kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan yang ringkas. Yang perlu diketahui menjadi catatan dalam masalah ini juga adalah bahwa tidak semua masalah itu layak diangkat menjadi masalah penelitian ya. Jadi banyak sekali masalah tapi tidak semua itu layak. Nah, kemudian saudara sekalian, yang perlu diketahui dalam penelitian kuantitatif ini adalah masalah variabel ya. Atau apa itu variabel? Ya, variabel itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai besar atau magnitud atau ukuran. Kalau saya lebih suka definisi sesuatu yang bisa diukur ya. Kita misalnya membuat model, kita mau meneliti ini berpengaruh terhadap ini, tapi ternyata ini terhadap ininya itu, variabelnya itu tidak jelas ngukurnya bagaimana. Nah itu maka harus dipastikan ya. Misalnya tadi Islamic Social Reporting Index, itu kita membuat konsep seperti itu, tapi ketika ditanya ngukurnya bagaimana tidak tahu, ya jangan diteruskan ya. Maka kalau kita mencantumkan di model penelitian yang kita bangun variabel itu, maka harus dipastikan. Caranya apa? Kita mencari di rujukan-rujukan, di hasil-hasil penelitian sebelumnya, di buku-buku. Itu cara ngukurnya bagaimana. Kalau kita tidak tahu cara mengukurnya, ya jangan diteruskan. Kemudian ada dua jenis besaran atau kuantiti ya. Yang pertama adalah tetapan atau konstanta atau besaran yang besarnya tetap tertentu ya. Misalnya ya, kalau nanti kita punya model penelitian yang kita bangun, itu ada besaran di situ, di rumus itu yang disebut dengan atau seringkali ditulis dengan A gitu ya, konstanta ya. Itu besarnya tetap. Kemudian di samping ada yang besarannya tetap seperti itu ya, teman-teman, ada yang kedua adalah variabel ya, atau peubah ya istilah lainnya, variabel, yaitu besaran yang besarnya itu berubah-ubah. Kalau yang konstanta tadi tetap, kalau yang variabel ini berubah-ubah, maka nanti variabel itu bervariasi ya, bervariasi kemudian membentuk sekumpulan data atau informasi. Kalau namanya berubah-ubah, tentu nanti dia ketika mempengaruhi variabel lain, maka dia juga kadang-kadang ketika dia naik, variabel yang dipengaruhi itu bisa turun, atau sebaliknya
ketika dia naik, yang dipengaruhi itu juga ikut naik misalnya gitu. Yang itu nanti kita mengenal istilah positif dan negatif ya. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Semakin misalnya tadi ya ISR, Islamic Social Reporting Index, itu kalau dinaikkan itu ternyata kinerja bank syariahnya bisa meningkat, itu berarti pengaruh yang positif. Tapi kalau sebaliknya Islamic Reporting Index-nya dinaikkan justru kinerjanya turun, itu berarti pengaruhnya negatif atau berkebalikan. Kemudian saudara sekalian, kaitannya dengan variabel itu yang harus dipahami adalah dua variabel atau lebih itu hanya dapat dibandingkan dan dihubungkan ya, dibandingkan atau dibedakan apabila teoretik memang layak untuk dibandingkan. Secara teorinya itu memang layak untuk dibandingkan. Dan kedua, dua variabel atau lebih itu bisa juga dihubungkan ya, apabila secara teoretik memang layak dihubungkan. Artinya apa? Ketika kita menyatakan bahwa variabel X ya, variabel tertentu ya, variabel independen itu bisa mempengaruhi variabel dependen, itu harus punya dasar atau alasan. Jadi kita nggak asal-asalan gitu ya. Kemudian macam-macam variabel ya, macam-macam variabel itu secara teori kita juga perlu mempelajari ya. Nanti kalau sudah praktek itu biasanya lebih mudah ya. Tapi secara teori kita perlu pahami. Yang pertama, secara konsep variabel itu ada dua. Yang pertama variabel fakta, dan yang kedua variabel konstruk atau konsep. Variabel fakta itu adalah variabel yang dapat menjaring datanya atau instrumennya tanpa memerlukan teori, Kemudian yang kedua variabel konsep atau konstruk, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya itu memerlukan teori atau konsep yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator untuk menyusun butir pertanyaan. Jadi di pembahasan tentang variabel ini, ketika kita menyusun penelitian, ada variabel itu terdiri dari indikator-indikator atau ciri-ciri ya. Indikator itu kita nanti kalau untuk kelas kita itu harus punya rujukan ya, harus jelas indikatornya apa. Misalnya variabel tadi Islamic Reporting Index itu indikatornya apa saja ya. Ibaratnya kita itu misalnya saya variabel X, kemudian anak saya variabel Y, itu indikator saya itu apa saja. Oh, cirinya Pak Aziz itu seperti ini. Kemudian anak saya itu variabel Y, itu cirinya anak saya itu apa saja. Nah, itu ketika kita menyusun pertanyaan tadi, orang ingin kita tanya tentang variabel X, saya tadi, maka harus ditanya orang itu misalnya persepsinya atau kesannya tentang saya. Nah, pertanyaannya itu harus berdasarkan indikator-indikator tuh. Kemudian itu dari segi konsepnya ya, variabel itu. Kemudian yang berikutnya, kalau dari segi fungsionalnya, variabel itu ada dua juga ya, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, tadi saya berulang kali menyebut variabel dependent, variabel independent. Nah, ini yang harus kayaknya berulang-ulang ya, atau Anda sendiri harus berulang-ulang untuk memahami. Jangan sampai kacau tentang masalah ini, karena seringkali masih kacau, nanti untuk seterusnya akan kesulitan. Jadi saya ulangi, dari segi fungsionalnya atau kegunaannya gitu ya, variabel itu dibagi menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu bahasa Inggrisnya variabel
variabel independen ya. Independen itu kan merdeka ya, bebas ya. Variabel independen, variabel bebas, variabel yang secara definisinya dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lain, itu variabel independen. Kemudian yang kedua dari segi fungsionalitasnya itu variabel terikat ya, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain ya. Kalau tadi yang mempengaruhi ya, kalau ini yang dipengaruhi. Nah, nanti posisinya biasanya di kanan dan kiri, yang kalau posisi tangan saya di sini saya kanan dan kiri, ini kiri, ini kanan. Nah, ini biasanya kalau ini dibalik ya, yang ini. Jadi ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau dalam gambar mungkin akan lebih mudah ya memahaminya. Itu untuk Anda renungkan dulu supaya Anda tidak bingung ya tentang variabel dari segi definisinya tadi. Kemudian yang berikutnya ya, mudah-mudahan Anda nanti kalau mendengarkan berulang-ulang supaya tidak bingung ya. Tapi saya tetap harus melanjutkan karena ini memang materi yang harus segera Anda pahami. Yang berikutnya tentang macam-macam data ya, data atau informasi ya. Jadi data itu informasi ya, informasi yang merupakan merupakan variasi dari variabel yang dibedakan menjadi dua ya. Jadi variasi dari variabel yang dibedakan menjadi dua. Apa itu data kualitatif dan data kuantitatif ya. Jadi macam-macam data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dengan atribut ya, atribut itu sesuatu yang melekat ya. Misalnya saya punya nama saya Abdul Aziz ya, itu atribut. Kemudian ya saya ulangi, data kualitatif itu data yang dinyatakan dengan atribut. Kemudian yang kedua data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan ya, namanya saja kuantitatif, itu dinyatakan dengan bilangan, bilangannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau nanti Anda membuat angket menanyakan kepada responden tadi, maka datanya itu misalnya Anda pakai jawabannya itu pakai skala interval ya, antara 1 sampai berapa, misalnya 1 sampai 10, karena orang Indonesia misalnya suka angka hitungan 1 sampai 10 untuk menilai sesuatu ya. Maka datanya data interval, artinya data yang menggunakan jarak ya, antara 1 sampai ke berapa, sampai berapa. Nah, itu data kuantitatif. Bisa juga tidak interval tapi pakai skala Likert ya, skala Likert ya, nanti akan kita pelajari nanti. Skala Likert itu setiap angka itu ada maknanya. 1 misalnya artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu misalnya gitu ya, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kalau interval tadi kan langsung ya, antara 1 sampai berapa, tidak per angka dimaknai gitu, tidak. Tinggal nanti ketika sudah terkumpul semua di total. Itu saudara sekalian. Nah, perlu diperjelas lagi tentang apa itu data kuantitatif ya. Data kuantitatif ya, tadi data secara definisi adalah data yang dinyatakan dengan angka, dengan bilangan. Ini dibedakan menjadi data kontinum atau data interval atau data rasio ya.
yaitu data yang disajikan dengan bilangan rasional, ya, bisa bulat bisa pecah, ya, dengan rasional, ya, dengan angka yang bulat. Kemudian yang kedua, data diskrit. Apa itu data diskrit? Yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan bulat, ya, kalau tadi disajikan dengan bilangan rasional bisa bulat dan pecah, kalau ini data yang dinyatakan dengan bilangan bulat, ya. Dan data diskrit ini dibagi lagi menjadi data nominal dan data ordinal, ya, silahkan aja nanti Anda lihat di buku yang Anda baca itu contohnya bagaimana gambarannya, ya. Data nominal itu data yang disebut juga dengan data frekuensi, ya, frekuensi. Ini ada dua, data dikotomi, ya, dan data multikotomi, ya. Kemudian yang kedua, data ordinal atau peringkat. Maka tadi ketika kita menanyakan kepada responden, jawabannya itu pilihannya ada yang ordinal, ini jadinya yang bertingkat tadi. Satu sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga ragu-ragu, misalnya gitu ya. Kemudian ketiga setuju, keempat sangat tidak setuju, sangat setuju. Itu bertingkat. Kemudian macam-macam penelitian tadi sudah disinggung. Ada dua macam penelitian, ya. Penelitian yang pertama adalah penelitian kuantitatif, ya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada context of justification, yang pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, ya. Jadi pengertian lengkapnya adalah penelitian yang mengacu pada context of justification, yang pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian, ya. Jadi pada dasarnya teori-teori itu sudah ada. Kalau dalam konteks kuantitatif ini, teori itu sudah ada, bahkan sampai variabelnya itu sudah kuat, artinya sudah indikatornya sudah ada, sudah oleh penelitian sebelumnya itu sudah diuji berulang-ulang gitu ya. Kemudian kita akan menguji lagi karena apa? Karena hasil-hasil penelitian itu masih saling bertolak belakang tadi itu, ya. Nah, masih ada masalah di hasil-hasil penelitian sebelumnya, masih ada gap, masih ada kesenjangan. Kemudian hasil penelitian kuantitatif ini hasilnya nanti akan bisa digeneralisasikan, artinya dianggap berlaku secara umum. Misalnya apa tadi? Islamic social social reporting index. Nah, itu penelitian Anda mengatakan berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Nah, ini berarti kalau memang sudah diuji dengan benar, dengan melalui tahapan yang benar, alatnya juga benar, semuanya benar, valid datanya dan seterusnya, maka itu bisa dianggap berlaku secara umum. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kemudian saudara sekalian, yang nanti kita akan dalam dan akan mempraktekkan yang kuantitatif tadi ya. Sementara kita juga harus paham bahwa macam-macam penelitian itu tidak hanya kuantitatif gitu. Yang sebenarnya kalau kita secara angka itu sudah yakin itu benar, tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan ini, apalagi kehidupan di dunia ya, kalau secara logika itu ternyata tidak selalu benarnya mutlak, ya.
Maka para ahli itu masih berkeinginan membuktikan kebenaran ya. Mungkin di pendahuluan penelitian sudah kita uraikan ya, bahwa kita penelitian itu dalam rangka untuk menemukan kebenaran. Yang kebenaran itu kalau secara logika seperti tadi di kuantitatif itu sifatnya tidak mutlak ya, tidak absolut. Maka para ahli itu masih berkeinginan mencari kebenaran itu melalui metode yang lain ya. Termasuk ini macam yang kedua ini, metode penelitian kualitatif atau naturalistik, yang mana kalau penelitian kuantitatif tadi itu mengacu pada konteks of justification ya, artinya konteksnya itu menguji penelitian atau teori yang sebelumnya sudah ada. Sementara untuk kualitatif ini itu mengacu pada konteks of discovery. Konteks itu sesuatu yang ada dalam ada yang ada di balik sesuatu kan gitu ya. Berarti konteks dari penemuan, konteks of discovery. Ini kualitatif atau istilah lainnya naturalistik. Ini mengacu pada konteks of discovery yang pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat dianggap menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya ya. Dan hasil penelitian kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan. Nah, itulah bedanya. Kalau kuantitatif itu diasumsikan bisa digeneralisasikan ya. Maka tantangannya berat di kuantitatif itu. Di kualitatif itu juga tidak kalah beratnya, karena dia harus menguak konteks apa yang dia temukan ya. Dia mewawancarai orang, dia mengamati, kemudian dia mendiskusikan dengan pihak responden. Nah, itu dalam rangka untuk menemukan discovery, konteksnya apa sih gitu ya. Misalnya kalau kualitatif ini orang ingin mengetahui kenapa konsep bagi hasil di bank syariah itu kok tidak berhasil misalnya ya. Maka di situ Anda harus mencari pihak-pihak yang dianggap tahu tentang masalah itu. Misalnya pegawai bank yang mungkin tahu ya kenapa kok tidak berhasil, kemudian nasabah atau masyarakat umum, bahkan ya siapa saja yang dianggap tahu ya. Maka ketika menentukan responden itu juga harus pakai metode yang tepat nanti. Siapa sih kira-kira yang Anda bisa bayangkan, misalnya seorang wartawan televisi yang ingin menyampaikan report atau reportase gitu ya, membuat reportase tentang masalah tertentu ya, tentang Febi misalnya, tentang Febi. Maka dia harus ibarat seorang pemotret gitu ya. Pemotret itu kalau ingin menyampaikan hasil potretnya kepada pihak yang memesan misalnya, itu harus motretnya lengkap, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah ya, supaya hasil pemotretannya itu tanpa kehadiran yang melihat itu bisa dipahami. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, dengan memotret itu nantinya harapannya seorang yang melihat itu bisa jadi paham konteksnya ya, di balik apa yang terlihat itu apa. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu penelitian kualitatif. Ya. Kita balik ke penelitian kuantitatif tadi ya. Penelitian kuantitatif itu juga ada berbagai macam ya. Nah, yang pertama penelitian survei ya. Penelitian survei ini dapat berupa penelitian korelasional ya, hubungan tadi antar variabel tadi, korelasional X ke Y atau sebaliknya Y ke X gitu ya, korelasi. Kemudian yang kedua penelitian evaluatif ya, jadi
survei ini yang kedua ini untuk mengevaluasi misalnya tentang kita mau mengukur eh, indeks kepuasan gitu ya, kepuasan nasabah. Jadi kita evaluasi. Kemudian yang kedua, jadi penelitian kuantitatif ini di samping survei dia juga sifatnya eksperimen. Ya, dapat berupa eksperimen, menguji perbedaan. Nah, uji beda antara kepuasan antara nasabah laki-laki dengan nasabah perempuan misalnya gitu ya. Saya lanjutkan. Kalau penelitian kuantitatif tadi seperti itu, survei dan eksperimen. Kalau kualitatif itu sifatnya berupa penelitian kasus. Ya. Misalnya kalau di pendidikan itu ada penelitian kelas. Ya. Kelasnya itu dilihat kasus, misalnya kasus mata kuliah apa gitu ya. Yang ini dikenal dengan classroom riset, ya, classroom riset. Atau di samping sekedar menggambarkan, yang kedua adalah pengkajian tindakan, ya, kaji tindak, artinya action research bahasa Inggrisnya. Jadi di samping sekedar menggambarkan kelas itu ada berapa siswa, kemudian mata kuliah apa, kemudian nilai mata kuliah itu berapa per siswa bisa diketahui. Nah, setelah diketahui itu di action research, artinya kok hasilnya kurang bagus, maka perlu ditingkatkan dengan action research. Ada metode-metodenya ya. Itu ya tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, secara garis besarnya seperti itu. Kemudian saudara sekalian, coba kita lanjutkan pemahaman tentang judul penelitian dan rumusan masalah, karena saya sudah melontarkan kepada Anda permintaan untuk mulai mencari judul penelitian. Harapan saya ini menjadi judul Anda, judul skripsi yang Anda pakai nanti. Jangan sekedar untuk memenuhi tugas ini, tapi betul-betul untuk menyusun skripsi. Ya, jangan suka berganti-ganti judul ya dari awal. Maka saya ajarkan bagaimana fenomena tadi, kemudian bagaimana riset gap, ya, kemudian teorinya apa itu, ya, dalam rangka menutup gap tadi. Ya, boleh Anda misalnya bertanya ke ketua prodi, Pak Ari atau Pak Hudi, Sekprodi, kalau Anda dari PS, supaya judulnya yang Anda susun itu belum ada yang menyusun. Nah, misalnya gitu. Ya, saya mulai dari judul penelitian ya, tolong slide-nya dibuka lagi ya. Saya menerangkan dari slide yang sudah saya share. Judul penelitian itu menggambarkan interaksi antara dua variabel, ya, antar dua variabel atau lebih. Ya, baik membedakan atau istilahnya nanti judulnya pengaruh gitu ya, atau menghubungkan atau keterkaitan. Ya, kalau membedakan itu judulnya pengaruh ya, tapi kalau menghubungkan itu keterkaitan. Ya. Itu tentang judul. Nah, tapi nanti kalau sudah menjadi artikel jurnal biasanya tidak menyebutkan pengaruh ini terhadap ini gitu ya, tapi sudah cukup disingkat saja variabel, bahkan hanya menyebut temanya atau variabel y-nya gitu ya. Itu seni penulisan nanti kalau sudah itu. Kemudian yang kedua tentang rumusan masalah. Ya, tadi sudah kita ungkap di depan, saya percepat saja bahwa rumusan penelitian itu biasanya dalam bentuk kalimat bertanya, kalimat pertanyaan. Ya, biasanya menggunakan bagaimana. Ya, karena nanti harapannya jawabannya berupa deskriptif. Kemudian yang kedua menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Ini ciri dari rumusan masalah itu. Yang pertama berupa kalimat tanya, kemudian yang kedua menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih tadi. Kemudian
rumusan masalah itu juga belum mengarah atau belum mengacu pada teori. Ya, teorinya belum disebut di sini, masih berupa pertanyaan dasar. Kemudian yang berikutnya sebaiknya banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Sama banyaknya dengan hipotesis. Kalau rumusan masalahnya ada 10, ya hipotesisnya 10. Jangan dibedakan. Nah, semuanya linear. Saya selalu mengajarkan itu biasanya kalau bimbing. Rumusan masalah ada 7, nanti tujuan penelitian juga ada 7, hipotesis ada 7, kemudian pembahasannya juga ada 7, ya, kemudian kesimpulannya juga ada 7. Nah, itu harus sama. Kemudian tentang landasan teori, ya. Landasan teori, dari teori yang ada itu untuk tiap variabel dirumuskan sintesis yang merupakan konstruk dari variabel tersebut. Ya. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Seperti saya sampaikan di depan, bahwa landasan teori ini dibedakan menjadi 2 kalau di kita itu. Ya, yang pertama telaah pustaka, yang kedua kerangka teoritik. Kerangka teoritik, telaah pustaka itu menguraikan atau memetakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait, ya, dan di situ menunjukkan adanya hasil perbedaan antara hasil sekelompok penelitian dengan penelitian yang lain, yang di situ menunjukkan adanya riset gap. Kemudian yang kerangka teoritik itu menguraikan tentang yang pertama tadi, grand teorinya diuraikan dulu, kemudian yang kedua baru variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian itu. Ya. Kemudian kalau sudah disusun telaah pustaka dan kerangka teoritik, diuraikanlah hipotesis penelitian. Ada yang perlu disampaikan di sini bahwa jika variabel penelitian itu berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasinya. Dari konsep itu dirumuskan indikator guna menyusun butir pertanyaan. Ini kalau penelitiannya sumber datanya itu berupa data primer. Nah, ini tentang landasan teori. Kemudian tentang kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir ini juga tapi kalau di kita tidak begitu ditekankan, ya, ini sekedar pokoknya digambar aja kerangka berpikirnya bagaimana, urutan ketika kita mendapatkan model seperti itu urutannya bagaimana. Jadi hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Ya, biasanya digambar urut dari atas, gitu ya, urut gambar konsep gitu. Kemudian munculnya model Anda itu dari mana, kok bisa ini mempengaruhi ini, ya, ini mempengaruhi ini dari mana. Kerangka berpikir ini dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, ya. Kalau bisa sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf, ya. Kemudian menjadi ciri khas juga di sini biasanya dimulai dengan kata diduga, ya. Kemudian tidak memuat teori, kemudian mengarah pada rumusan masalah, dan sebaiknya banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Ini kalau kita menyusun kerangka berpikir. Kemudian selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya adalah hipotesis. Ya, seperti saya nyatakan di muka bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, yang itu menjadi arah, ya. Kalau kita mau ke Semarang, itu dugaan kita kira-kira nanti sampai jam berapa di Semarang, kita naik apa, kira-kira hasilnya bagaimana, gitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian ada 2 bentuk hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian itu hipotesis yang dirumuskan secara naratif, ya, berdasarkan kerangka berpikir penelitian.
dan juga landasan teori yang telah dipilih. Nah, itu hipotesis penelitian. Yang kedua, hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang dirumuskan secara matematis dalam bentuk dua kalimat matematika. Untuk hipotesis penelitian itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, ya. Dan ini sebaiknya tidak menggunakan kata diduga, ya, tanpa kata diduga, dan sudah mengarah bagaimana bentuk perbedaan antara hubungan yang dipermasalahkan itu. Dan hipotesis penelitian itu banyaknya jumlahnya itu sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Nah, ini untuk hipotesis penelitian. Ya. Dan untuk hipotesis statistik, ya, ini ada 3 ya, hipotesis statistik. Yang pertama H0, nah, hipotesis nol. Hipotesis nol itu dikatakan juga sebagai hipotesis of no difference, ya. Tandanya itu sama dengan hipotesis nol, sama dengan tandanya. Kemudian hipotesis 1 atau juga disebut dengan hipotesis alternatif, yang mana ini merupakan lawannya hipotesis nol. Tandanya kalau hipotesis nol itu pakai sama dengan, kalau hipotesis alternatif itu menggunakan tidak sama, ya, tidak sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini hipotesis alternatif. Kemudian yang ketiga, untuk uji perbedaan itu ada 3. Yang pertama untuk frekuensi, untuk min dan varian. Hipotesis 0 dibagi dengan F0 sama dengan FE misalnya gitu ya. Kemudian hipotesis alternatif itu ada F0 tidak sama dengan FE. Nah, itu untuk frekuensi. Tapi kita tidak sampai ke situ biasanya kalau kita menyusun skripsi, ya. Kita jarang menggunakan sampai seperti ini. Ini sekedar untuk pengenalan saja. Kemudian saya lanjutkan apa yang harus kita siapkan untuk penelitian ini, khususnya untuk proposal, ya. Yang berikutnya adalah tentang metode penelitian. Setelah hipotesis tadi kita susun, maka kita harus menyusun metode penelitian. Sebenarnya ini bagian dari yang utama dari mata kuliah ini, ya. Maka Anda harus memahami dengan sebaik-baiknya untuk bagian metode penelitian ini. Metode penelitian itu Anda bisa pilih, ya, apakah metode survei ataukah metode eksperimen. Nah, tadi persoalannya bagaimana kalau ternyata variabelnya itu tadi untuk meneliti hubungan atau korelasi, maka ini berarti metodenya masuk dalam metode survei. Atau untuk memberikan kontribusi, ya, itu pakai metode survei. Atau untuk mengevaluasi, ya, maka di situ menggunakan survei, evaluasi tentang indeks, ya, misalnya gitu, ya. Kemudian metode eksperimen itu untuk menguji perbedaan dan juga menguji pengaruh. Nah, itu metode penelitian. Itu saudara sekalian, silakan Anda mulai menyiapkan, ya, proposalnya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam proposal itu harus mencantumkan juga di samping metode yang dipakai tadi adalah tentang teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Ya, populasinya kita tentukan, ya. Artinya lingkup yang akan kita teliti itu harus dibatasi.
Jadi kalau kita meneliti itu harus kita batasi, tidak semuanya ya. Misalnya bank syariah di Indonesia, tidak bank syariah sedunia. Sedunia nggak apa-apa, tapi Anda harus memikir tentang keterjangkauan ya. Targetnya harus jelas, terjangkau gitu ya populasinya itu ya. Kemudian kalau sudah dibatasi, kita akan mengambil sampelnya saja, tidak semuanya ya. Syaratnya sampel itu harus representatif ya, mewakili dari pihak populasi tadi. Kemudian teknik sampling kita bisa memilih. Yang pertama itu kita bisa memilih yang sensus, artinya yang semua tadi. Kita mau meneliti bank syariah se-Indonesia, ya udah semua bank syariah di Indonesia mau kita ukur. Atau dengan peluang. Dengan peluang mana yang paling berpeluang untuk diteliti. Misalnya antara tahun 2015 sampai 2020 datanya lengkap gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita tinggal pilih ya. Teknik sampling itu ada beberapa macam, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya barangkali ya. Yang jelas secara garis besar kalau teknik sampling itu yang secara garis besar ada dua. Artinya yang pertama itu yang populasi yang semuanya dianggap berpeluang untuk menjadi sampel. Sementara yang kedua, garis besar yang kedua adalah tidak semuanya berpeluang menjadi sampel. Nah, itu. Kalau yang berpeluang itu misalnya gini, yang simple random sampling itu jenis teknik sampling yang menganggap semua populasi itu berpeluang untuk menjadi sampel. Kemudian stratified random sampling di strata, di peringkat-peringkat. Tapi semuanya itu berpeluang untuk menjadi sampel di situ, masih bisa ya. Kemudian cluster random sampling, di cluster-cluster dikelompok-kelompokkan. Nah, itu juga semuanya berpeluang menjadi sampel. Termasuk proporsional random sampling. Ya, artinya yang proporsional. Ada perwakilan dari sampel itu ya. Tapi di random itu artinya diacak. Kemudian ada juga area random sampling. Itu yang semuanya berpeluang untuk menjadi sampel ya. Populasinya misalnya bank syariah se-Indonesia, kemudian semuanya berpeluang untuk menjadi sampel. Nah, maka jenis-jenisnya ada 5 tadi. Tapi kalau yang tidak semuanya berpeluang menjadi sampel, atau istilahnya non probability bahasa Inggrisnya. Non probability. Kalau tadi probability sampling, non probability sampling. Artinya tidak semuanya berpeluang menjadi sampel. Itu ada paling tidak ada 4. Ada purposive, ada kuota, ada accidental, ada double. Purposive itu artinya ketika kita menentukan sampel itu tidak semuanya berpeluang menjadi sampel, tapi yang berpeluang itu hanya yang memiliki kriteria tertentu. Nah, kriteria kita tentukan ya 2000 hanya bank syariah saja yang memiliki laporan lengkap gitu ya, misalnya yang hanya tahun 2015 sampai 2020 gitu ya. Itu purposive namanya. Kemudian kuota sampel ya, jadi dari semua sampel itu semua populasi itu kita bikin kuota. Misalnya yang di wilayah mana yang ada kuota, mendapat kuota ya, kita sering mendengar istilah kuota itu menjadi tahu ya, menjadi artinya ada perwakilannya juga di situ ya, kuota mendapat bagian dari mewakili semuanya itu. Kemudian accidental sampling berarti dia menentukan sampel itu accident, tiba-tiba. Oh ini aja sampel, oh ini aja, ini sampel. Nah, itu tentang teknik sampling tanpa berpeluang atau non probability sampling. Kemudian selanjutnya kalau sudah ketemu sampelnya, kita
sebar, siapa yang kalau sumber datanya primer kita sebar, kemudian kita kumpulkan datanya ya, kumpulkan datanya dengan apa alatnya atau instrumennya apa. Kalau misalnya kita jenis datanya adalah data primer, maka kita menggunakan instrumen, misalnya menggunakan angket misalnya. Angket bisa berupa juga berbentuk tes ya, kita ngetes orang ya, bisa juga berupa bahkan perbuatan itu bagaimana itu kita meneliti datanya, kita dapatkan dengan menggunakan perilaku, mungkin supaya ada respon mungkin dari orang itu misalnya ya, banyak jenis-jenis penelitian ini. Kemudian sekalian, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 10.20. Oke, nanti lebih banyak dialog mungkin, dan saya minta Anda sudah mulai bertanya tentang judul proposal ya. Ini nanti sambil jalan kita pahami bersama. Yang jelas teknik pengumpulan data ini alatnya itu harus memenuhi kriteria ya, tidak asal-asalan kalau kita meneliti itu ya. Ibaratnya kita mau, saat ini sedang masa pandemi, ketika orang mau dinyatakan terkena virus COVID-19 itu ya nggak boleh sembarangan, alatnya harus valid, harus sahih, harus andal ya, bahkan harus adil ya, harus objektif ya. Maka di syarat instrumen alat-alat penelitian itu harus memenuhi banyak syarat, antara lain tadi sahih, valid alatnya itu, pakai suhu badan ya, alatnya tidak boleh sembarangan, tiba-tiba ditunjukkan, colokkan ke ini ke dahinya orang, alatnya menunjukkan derajatnya tinggi sekali padahal orangnya sehat misalnya. Atau sebaliknya dingin sekali ya. Nah, ini nggak boleh, harus sahih, valid. Kemudian harus andal, harus reliable istilahnya, harus handal, layak untuk dipakai. Kemudian harus adil, objektif ya, artinya berlaku untuk seluruh dunia ya. Kemudian berdaya pembeda, artinya alatnya mau dipilih yang mana, ini sama nggak dengan yang alat yang lain, kemudian dipilihlah mana yang paling tepat kan gitu ya. Kemudian komprehensif ya, berlaku untuk semua, menyeluruh ya. Kemudian mudah dan murah untuk dilaksanakan ya, ini juga tidak kalah pentingnya. Kita meneliti ternyata tidak terjangkau padahal kita sudah menentukan objeknya se-Indonesia. Se-Indonesia mampu enggak gitu ya. Saya belum lama ini juga ada bimbingan, asalnya mau meneliti kemana itu, seluruh Indonesia, apa kamu bisa datanya seluruh Indonesia, akhirnya mengerucut ya, mengecil ya. Jadi kemampuan itu juga harus diukur. Selanjutnya sudah sekalian, kaitannya dengan teknik pengumpulan data itu juga harus dilihat atau diuji validitas dan reliabilitasnya. Assalamualaikum. Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih. Baru nyala. Oh gitu. Anu Pak Dekan mawon yang sudah asesor, sudah tahu masalahnya gitu.
kok ya lama ya? Lah, kayaknya ada kok. Oh gitu. Sebentar saya ke sana dulu, tak tutup dulu ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar ya. Halo, ini salam bro. Ini ya kepepetnya nggak apa-apa. Kalau bisa jangan terlalu lama sih. Nggak bisa. Oke.